saat kita balik ke Indonesia dan kita ngobrol sama banyak petani di kampung-kampung gitu Pak, mereka tuh banyak banget yang kayak kakek neneknya umurnya sampai kayak 100 tahun, karena mereka tuh masih makan pola makan tradisional Indonesia Pak. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya pola makanan yang kita tuh disebutnya semi vegetarian. Kita memang rata-rata banyak makan sayur, banyak makan protein nabati dari kacang-kacangan. Indonesia tuh negara dengan protein nabati terkaya satu dunia Pak. Jadi salah satu yang cukup menarik ini guys, tempe ya. Tempe. Ini saya lihat sini ada tempenya ya, kita lihat ya. Saya mau ngajak Pak Jimmy cobain tempenya mentah Pak. Ada rasanya oke tapi? Iya, netral gitu kan. Nah sebenarnya tempe itu kan superfood karena dia selain tinggi protein, dan kalau yang organik ini dia 20 per gram per 100 gram Pak, dia tinggi banget proteinnya. Terus dia punya probiotik kan, probiotiknya itu datang dari si live bacteria. Nah cuma dengan launching tempe kita memang targeting masuk ke negara-negara maju. Karena negara maju itu trennya sekarang mereka lebih banyak mengkonsumsi protein nabati, dan tempe ini tuh kayak rising star-nya. Kita akan ngobrol dari dapur kecil, tapi kini bisa menginspirasi ribuan orang untuk hidup lebih sehat dan peduli pada bumi. Bersama saya Helga Angelina, founder dari Bergreen dan Green Rebel, yang akan menceritakan pengalamannya, dan saya percaya Anda akan terinspirasi dalam talk show kita pada hari ini. Kak Helga, apa kabar nih? Baik. Jadi kalau seandainya saya ada di restoran Bergreen gitu ya, what is the best menu in the morning? In the morning? In the morning. Mushroom soup. Mushroom soup. Iya itu favorite banget. Okay. Tapi kalau orang Indonesia yang harus sarapan nasi, sate marangi platter kita salah satu yang favorit Pak. Itu termasuk breakfast ya, morning? Tergantung ya, kalau morning habis lari. Sama smoothie bowl. Smoothie bowl kita juga ya favorite itu buat breakfast selection. Wow. Jadi kalau kita ngelihat sebagai pengusaha makanan sehat ya, seringkali kalau makanan sehat itu asosiasinya kan mahal atau kurang enak. Yeah. Tapi saya lihat nih Bergreen ini quite unique ya. Yeah, yeah. Apa sih yang membuat Helga membuat satu turning point? What is the visi besar? Jadi tuh saya sebenarnya masuk ke industri makanan sehat 12 tahun yang lalu Pak. Oke. Pas saya baru lulus kuliah. Awalnya karena saya tuh sebenarnya dari kecil tuh saya sakit-sakitan. Oke. Nah pas SMP tuh saya baru dikasih tahu sama dokter bahwa saya tuh kayak ada borderline autoimmune gitu loh. Nah terus waktu itu saya ganti pola makan. Jadi saya lupa makan segala gitu ya. Dan abis itu pokoknya momen itu saya mengubah pola makan jadi vegetarian dan yang alami. Oke. Nah dalam 2 tahun tuh sinusitis saya hilang, eksim saya hilang. Terus saya juga ada asma yang parah banget dulu, itu hilang semua, penyakitnya berangsur-angsur tanpa obat sama sekali. Wow. Nah dari situ akhirnya saya mulai mendalami sih Pak, jadi tentang kayak kekuatan dari pola makan sehat berbasis nabati untuk kesehatan manusia dan penyembuhan gitu, bukan cuma prevention tapi juga penyembuhan. Terus kebetulan pas saya kuliah di Belanda nekat gara-gara ketemu sama pasangan yang jago masak dia pokoknya. Jadi saya ngerti secara nutrisi tapi yang jago masak dia gitu Pak. Nah terus kita ketemu. Dan dia juga memutuskan jadi mengganti pola makan ke nabati overnight. Kalau dia buat lingkungan alasannya. I see. Nah jadi waktu itu kita sebenarnya misinya tuh pengen balik ke Indonesia, buka restoran untuk ngasih opsi orang supaya bisa makan sehat, tapi tanpa ngerasa menderita. Karena ya dulu kan mindset orang makan sehat tuh rasanya blend, kukus-kukusan, salad doang gitu ya Pak ya. Nah tapi kita tuh waktu itu pengen bawa konsepnya makanan yang mungkin orang selama ini mikir kayak junk food atau fast food, comfort food lah. Tapi kita bikin lebih sehat dengan mengganti ingredientnya. Oke. Gitu. Jadi dari situ makanya menu pertama Bergreen tuh malah burger, veggie burger. Veggie burger. Iya, jadi VF-nya tuh kita bikin dari jamur organik gitu. Terus tapi ya selama bertahun-tahun berevolusi kita sadar bahwa ternyata orang Indonesia suka banget makanan lokal Pak. Nah jadi kalau Bapak sekarang ke Bergreen meskipun namanya bule, 70% makanan kita itu lokal. Jadi kayak ada rendang, ada nasi padang tapi sehat gitu, bahan bakunya kayak nasi kita ganti ke nasi coklat. Terus proteinnya tuh kita bikin dari jamur organik sama kedelai dan lain-lain. Oke, bisa cerita sedikit nggak gimana sih starting Bergreen yang lahir dari nol yang sampai sekarang ada berapa tempat ya? 7? Kita 7 lokasi di Jabodetabek ini ya. Di Jabodetabek. Mana awal daripada Bergreen ini 12 tahun yang lalu ya? 12 tahun yang lalu. Jadi awalnya itu sebenarnya memang ini ya Pak, proyek nekat ya bisa dibilang. Soalnya saya sama Max tuh sebenarnya udah kerja di Belanda.
Itu udah kerja di Belanda full time, hidup sangat nyaman lah Pak. Cuma karena kita merasa terpanggil, kita balik ya udah dengan menggunakan tabungan kita yang seadanya dari kerja selama saya kerja di sana mungkin 6 bulan. Max tuh di sana 2 tahun lah. Kita sempat nabung gitu ya buat modal kerja awal. Kita buka restoran tuh kecil-kecilan banget Pak di Rempoa. Itu di perumahan. Itu ada kos-kosan punya teman saya. Nah, jadi saya minta boleh nggak nih saya pakai kafetarianya kita convert jadi restoran. Terus dia memang stylenya tuh ala-ala Bali gitu Pak. Jadi restorannya outdoor, ada rumah joglo. Terus ya udah kita basically buka kecil-kecilan. Waktu itu saya sama Max literally kita berdua doang Pak yang kerja. Jadi saya kasir sama bar. Terus si Max tuh yang memang bikin menunya dan dia yang megang kitchen. Terus selama 3 bulan itu kita nggak nyangka bahwa kayak waktu itu kan kita kan coba mulainya kecil-kecilan banget ya Pak. Itu tuh lokasinya susah banget di sebenarnya dijangkau gitu. Itu di perumahan masuk-masuk. Tapi tiap weekend tuh kita rame banget dan bahkan kita sempat kayak masuk TripAdvisor number 1 for like 6 months ngalahin restoran-restoran di hotel. Karena orang tuh banyak yang nemuin restoran kita, terus dibilangnya kita hidden gem gitu ya. Dapat banyak banget review positif. Terus ada banyak artis datang juga yang kita juga nggak tahu mereka tahu dari mana gitu. Nah dari situ kita akhirnya ngerasa oke, sebenarnya makanan sehat ini kalau dikemas dengan konsep kita kan nama tagline-nya tuh taste not yet healthy Pak. Jadi kelihatannya bandel tapi sebenarnya sehat gitu. Nah itu ternyata sesuatu yang bisa dinikmati sama orang Indonesia. Jadi di situ kita pelan-pelan mulai memberanikan diri untuk pitching ke beberapa angel investor. Jadi kita karena lokasi kita tuh banyak banget yang bilang makanannya enak banget Hel, tapi lokasi lu susah banget dicari. Tapi kalau kita mau buka di mall gitu kan sebenarnya modal kita belum cukup gitu loh Pak. Karena kan lumayan banyak juga ya Pak untuk buka satu outlet gitu di mall. Ya udah akhirnya tahun ketiga tuh kita mulai kerja dengan beberapa angel investor yang sebenarnya awalnya konsumen kita. Terus kita berkesempatan untuk buka di beberapa lokasi yang lebih prime. Jadi kita masuk ke mall-mall di situ. At some point before COVID kita berkembang sampai 10 outlet. Cuma pas COVID kita downsize lah ke 7 outlet dan kita maintain sampai sekarang. Cuma akhirnya kita sadar setelah 7 tahun waktu itu restoran bisnis tuh capek Pak. Karena tiap kita buka cabang itu tuh kayak buka bisnis unit lagi. Kita hire orang, kita training lagi, turnover F&B tuh tinggi banget. Dan akhirnya kita mikir gimana caranya kita bisa menjangkau lebih banyak orang untuk makan sehat tapi tanpa harus buka outlet gitu. Nah dari situ sebenarnya si Green Rebel lahir setelah COVID ya. Jadi sekarang tuh kita berinovasinya ke arah produk Pak. Jadi Tapi kalau kita ngelihat dari Bergreen Resto ya sebutnya ya, apa sih yang menjadi key daripada sukses sendiri? Karena kalau kita ngelihat bisnis makanan sehat ini kan biasanya niche-nya very small, and then price-nya very high. Tapi Bergreen ini sampai mendapat angel investor dan bisa berjalan sampai berapa nih? Tahun ini 12 tahun ya, ini kan amazing. Bisa cerita sedikit nggak? Mungkin satu, kita tuh fokus di kualitas makanan dan kita deliver on our promise. Jadi dari awal kan pokoknya kalau bisnis makanan satu memang minimal banget harus enak ya Pak. Jadi kalau nggak enak susah lah untuk kita retain customer gitu ya. Nah cuma memang kan Burgeries itu kita bilang kita makanan sehat, kita berani klaim seperti itu karena kita bisa mempertanggungjawabkan traceability dari ingredient kita. Jadi kalau misalnya Bapak ke Burgeries, halaman pertama menu kita tuh peta Indonesia Pak. Jadi kita ngasih tahu peta sourcing kita. Ini beras organik dari Banyuwangi, sate jamur ini jamurnya dari Cipanas dan lain-lain. Jadi customer tuh tahu food origin dari apa yang mereka makan dan itu saya rasa bagian besar kenapa customer tuh yang suka Burgeries mereka loyal sekali. Kita tuh punya banyak customer yang udah 12 tahun sama kita. Wow. Dan saya personally jadi kenal gara-gara tiap ke restoran kan kita nyapa gitu ya. Jadi itu kayaknya satu sih yang membuat orang loyal karena kita tuh nggak pernah compromise on our values. Jadi kita stick with our ideology, makanan sehat, food originnya harus dipertanggungjawabkan, sumbernya customer harus tahu dari mana. Dan kita juga sangat transparan. Ada dari zaman kita buka tuh kita udah kasih table nutrisi Pak di setiap menu kita, which itu sangat jarang kan dikasih sama restoran. Jadi orang datang mereka tahu mereka dapat kalori berapa, protein berapa, fiber berapa gitu. Wow. Dan buat segmen orang yang mencari makan sehat ini sesuatu yang sangat penting gitu. Terus yang kedua consistent quality sih. Jadi yang kita pelajarin saat kita pernah berkembang terlalu pesat, kita sempat agak sulit tuh Pak menjaga kualitas yang konsisten across 10 outlets waktu itu ya. Nah akhirnya kita belajar, kita sekarang pakai central kitchen. Jadi semuanya tuh udah bahan baku bumbunya semuanya udah dibikin central kitchen. Jadi di outlet semuanya pasti rasanya sama. Dan yang ketiga tuh kita sangat fokus ke customer. Jadi
kita tuh berinovasi berdasarkan apa yang kita tahu customer kita suka dan mau gitu. Jadi ngedengerin customer deket banget. Customer tuh sekarang kalau sampai sekarang nih Pak udah 12 tahun Burgerist buka, dan follower kita di Instagram jauh lebih banyak daripada follower saya. Tapi customer kalau komplain diam saya loh Pak. Pasti saya dan Max gitu, mereka diam personally gitu, bilang gue makan di Burgerist Bintaro gini gitu. Jadi kita ngerasa kita deket sih sama customer kita, dan kita selalu take customer feedback tuh seriously. Jadi kalau ada komplain bener-bener kita pastiin, kita ganti, terus udah gitu kita langsung revisi SOP, kita investigasi kemarin salahnya di mana, dan itu kayaknya kunci supaya kita bisa deliver konsisten service sama produk quality gitu. Wow. Yang cukup menarik ya Elga, dari Burgreen ini kan you kolaborasi banyak dengan petani lokal ya. Ini salah satu sudah makanan sehat, niche-nya kecil, harga mahal, and yet masih empowering petani-petani lokal. Bisa cerita nggak ya? Harga kita nggak mahal ya Pak Baik. Jadi banyak orang berpikir ini guys gak mahal loh ya. Banyak orang berpikir Burgerist mahal karena mungkin ngerasa makanannya banyak bahan organik gitu-gitu ya. Harusnya sehat tuh murah ya. Yang mahal tuh yang nggak sehat ya kan. Akhirnya istilahnya. Sebenarnya enggak, ya sebenarnya gini Pak. Makanan gak sehat itu murah saat beli. Tapi pada saat sakit mahal banget. Gitu ya. Makanan sehat itu range-nya banyak Pak. Bisa murah banget ya. Kalau bikin sendiri di rumah. Tapi kalau misalnya kita kayak memilih bahan baku organik, pasti bahan bakunya sedikit lebih tinggi ya Pak dibanding bahan konvensional. Cuma harga Burgerist itu sebenarnya makanannya bisa dimulai dari 50.000. Jadi itu sebenarnya standar harga makanan di restoran yang ada di mall lah ya Pak. Jadi kalau actually customer yang sekarang makan di Burgerist, mereka bahkan banyak yang bilang surprise gitu. Kalau bisa sih makanan sehat, bahannya organik, harganya semuanya di bawah 70.000. Wow. Ya gitu. Jadi saya mau koneksi harga Burgerist tidak mahal ya Pak. Walaupun persepsinya begitu. Nah kita ngambil bahan baku langsung dari petani. Sebenarnya alasannya satu, kita pingin dapat konsisten supply. Jadi agak sulit kalau misalnya kita tuh melalui distributor ya Pak, itu pasti on and off gitu, apalagi untuk bahan-bahan baku yang organik. Terus yang kedua, kita mau kasih mereka harga yang layak untuk langsung petaninya, nggak lewat middleman. I see. Jadi buat kita win-win, kita bisa dapat harga terbaik karena kita ngambil dari petani, petani dapat harga fair karena mereka nggak melalui middleman. Terus kita sistemnya bisa kontrak Pak, jadi kayak selama setahun mereka tahu pasti mereka kalau nanam segini pasti kita ambil gitu, dan kita dapat stabilitas di harga gitu. Jadi partnership sama farmers langsung itu buat kita sangat win-win sih selama ini. Iya. Wow. Satu hal yang cukup menarik ini guys ya. Elka, kalau kita lihat ini menunya lumayan appealing gitu ya. Iya. Anda bisa lihat nih. Ini menunya namanya apa ya kali ini? Ini namanya vegan rendang bowl Pak. Rendang bowl. Rendang bowl. Wow. Jadi ada rendang dari jamur organik sama kedelai. Terus ada sate tempe. Sama lalapan dan sambal taichan. Nah ini banyak orang yang banyak orang yang ngomonginnya sambalnya Pak. Jadi ini good untuk setelah ada exercise seperti gue pagi hari ini habis kues 30 kilo, this is the best. Yes betul. And then ada sate marangi semuanya. Benar, sate marangi ini kita supply juga ke IKEA. Gitu? Ya, jadi dan beberapa. Jadi di restoran IKEA semuanya disupply ya? Ada. Ada sate marangi. Dan sate marangi ini tuh sama Pak, dia bisa sama dari jamur shiitake organik dan kedelai. Jadi dia tinggi protein, tinggi serat, rendah lemak Pak. Jadi aman banget untuk orang-orang yang mungkin punya kondisi jantung dan yang harus mengurangi lemak jenuh lah gitu. Jadi ini disebutnya adalah ini one of the best menu lah ya? Ini best selling kita top 10 udah selama 6 tahun. Wow. Ya. Disebutnya rendang bowl, vegan rendang bowl. Rendang bowl nih guys ya. Gua coba ini ya, walaupun selama ini sebenarnya gua bukan vegan. Tapi kita cobalah. I think it's very healthy lah ini. Ini look like tempe ya? Iya betul Pak. Itu ya? Tempe. Wow. Coba ya Kak. Silakan Pak. Menarik. Very good, very tasty. Thank you Pak. Pakai sambal matah itu. Ininya pakai sambal matah. Kalau itu rendang. Rendangnya dibuat dari? Rendangnya dibuat dari jamur shiitake organik dan kedelai. Wah. Jadi ini kita udah supply ke beberapa rumah sakit Pak. Buat orang-orang yang pasien sakit jantung, kanker, yang harus ngurangin daging merah. Itu mereka udah provide proteinnya ini. Untuk very good. Thank you. Jadi mostly ini kalau ke restoran semuanya vegan. Iya. Dan diedukasi. Kita semuanya benar bahannya nabati ya Pak. Cuma yang menarik adalah customer kita itu pas kita survei 90% itu bukan vegan maupun vegetarian Pak. Jadi customer kita itu orang-orang yang mau makan sehat. Biasanya mereka lagi ngurangin lemak atau kalori.
Atau banyak juga yang mereka sebut diet mereka tuh flexitarian Pak. Jadi mereka orang-orang yang udah sangat conscious terhadap lingkungan ya. Terus pengen ngurangin emisi dari pola makan mereka. Terus mereka dalam seminggu 2-3 hari tuh mereka memang makan vegetarian atau vegan. Terus sisanya mereka fleksibel gitu. So to start with, lebih baik 2-3 kali sehari makan vegan and then normal atau enggak? Sebenarnya pola makan itu saya rasa kayak apa ya, pilihan pribadi ya Pak, tergantung style gimana. Jadi kalau kayak saya bertransisi ke pola makan nabati itu pelan-pelan gitu, pescatarian dulu, jadi makan ikan tapi nggak makan daging gitu ya. Terus vegetarian baru vegan. Kalau suami saya dia overnight Pak, kemarinnya makan babi kecap, besoknya vegan. Oh gitu, nggak apa-apa? Gak apa-apa, dia suami saya waktu itu emang agak cabi ya, 90 kilo, terus dia turun 12 kilo dalam 3 bulan pas dia ganti pola makan overnight gitu. Iya, dan energinya tinggi ya Pak ya, dia kan lumayan olahraga gitu. Jadi kayaknya tiap orang beda-beda, cuma kebanyakan konsumen kita, mereka biasanya dalam seminggu tuh mereka 3 hari minimum seminggunya tuh mereka memang vegetarian atau vegan. Ini frankly speaking very tasty loh nih guys, seriously. Thank you. Very tasty. Biasanya saya pergi ke beberapa vegan restoran. Okay, but I will not be back. Iya. Tapi ini quite surprise ya. Iya. Untuk taste-nya dan quality-nya ini very high recommended lah gitu ya. Thank you Ini Pak. luar biasa ini. So Anda bisa langsung pesan aja ke langsung Burger ini ya. Makasih. Jadi kalau tadi cerita ya Kak Elga dari konsep restoran yang meletikan, ini you go to Green Rebel. Bisa cerita nggak itu gimana itu prosesnya ya? Iya, jadi si Green Rebel ini yang package food di sini ya Pak. Ini lauk instan sehat lah kita bilangnya, dan kita baru aja ngeluncurin tempe organik dari kedelai lokal. Sebenarnya konsepnya ini waktu itu kita by pandemi nih Pak. Jadi kan pas pandemi Burger itu ada 10 cabang, 5-nya di mall. Kita harus tutup tuh 3 bulan Pak. Oke. Padahal waktu itu employee kita tuh 200 di payroll. Jadi waktu COVID, wah itu kita babak belur banget ya Pak, babak belur banget. Terus kita mikir gimana caranya kita bisa tetap menggaji orang-orang ini saat kita harus tutup toko gitu kan. Nah jadi idenya simple, kayak beberapa best selling item kita kemas dalam bentuk package food frozen tanpa pengawet. Terus kita jual online langsung ke konsumen. Nah ternyata tuh konsumen animonya bagus banget. Terus kita dapat telepon dari manajemennya Starbucks Indonesia. Oke. Mereka bilang mereka tuh mau launching menu plant-based, bagian dari sustainability goal mereka secara global. Boleh nggak mereka pakai protein kita? Nah dari situ ya kita tentu senang banget ya Pak waktu itu di call sama Starbucks. Ya udah kita waktu itu sempat mencari investor gitu ya dalam waktu sangat cepat. Kita buka pabrik kecil untuk mengolah aneka lauk instan sehat dan daging dari jamur ini, tapi dengan standar internasional. Karena kalau untuk masuk ke player-player seperti Starbucks, terus sekarang IKEA, mereka tuh standar supply-nya tinggi banget Pak. Mereka standarnya tuh standar ekspor sebenarnya. Jadi waktu itu kita buka pabrik kecil-kecilan dan pelan-pelan kita berkembang lah ya, dari kayak awalnya supply Starbucks, terus masuk ke IKEA, masuk ke AirAsia, dan sekarang kita udah ada sekitar 500 restoran lah yang kita supply. Wah. Kayak salah satu konsep yang cukup menarik kan ya. You selalu bicara kita nggak jual makanan nih, kita mau ngubah apa ini ya, culture atau kebiasaan bangsa. What is in your mind sih sebenarnya? Saya sama Max tuh karena kita udah pernah ke Belanda ya, dan kita melihat tren makanan sehat di sana gimana gitu. Saat kita balik ke Indonesia dan kita ngobrol sama banyak petani di kampung-kampung gitu Pak, mereka tuh banyak banget yang kayak kakek neneknya umurnya sampai kayak 100 tahun, karena mereka tuh masih makan pola makan tradisional Indonesia Pak. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya pola makanan yang kita tuh disebutnya semi vegetarian. Kita memang rata-rata banyak makan sayur, banyak makan protein nabati dari kacang-kacangan. Indonesia tuh negara dengan protein nabati terkaya satu dunia Pak. Kita punya 38 jenis kacang-kacangan yang banyak gak dimakan sama anak-anak muda sekarang gitu. Really? Iya, dan habis itu mereka tuh makan daging rata-rata kan seminggu sekali. Biasanya kalau ada acara besar. Itu kan pola makanan yang kita. Nah jadi pengertian saya dan Max saat kita udah belajar gizi kemana-mana, di mana pola makan sehat itu setengahnya sayur dan buah, 30% atau 25% itu karbohidrat kompleks, terus protein itu sebagian besar dari nabati gitu ya. Itu tuh buat kita adalah pola makan nenek moyang Indonesia sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ajak di Indonesia ini tuh bukan kita mengadopsi pola makan sehat asing yang terinspirasi dari Western world, tapi sebenarnya kita balik ke root kita. Mengapresiasi aneka ragam protein nabati yang ada di Indonesia, tapi anak muda sekarang udah nggak doyan. Makanya kita kemasnya
dengan texture yang seperti daging, karena memang makin orang Indonesia tuh makin kaya makin banyak makan daging kan ya Pak ya. Gitu. Jadi makanya kita mengemasnya tuh dengan texture yang seperti daging supaya disukai sama banyak anak muda gitu. Iya. Jadi kalau kita ngelihat Green Rebel, misi utamanya kan nggak cuma untuk konsumsi lokal ya, tapi ekspor. Selama ini gimana perjalanan ke ekspor sendiri? Kita ekspor cukup promising meskipun kita masih kecil banget ya Pak. Jadi kita mungkin ekspor tuh sekitar 30% dari revenue kita. Sekarang kita ada di Singapura, Malaysia, Philippines. Yang paling bagus dan berkembang tuh Philippines, karena kita memang masuk ke beberapa quick service restoran di sana. Kita masuk ke 7-Eleven di sana. I see. Gitu. Butuh banyak edukasi juga sama Pak. Jadi di Indonesia kita harus edukasi pasar tentang makanan sehat. Di luar negeri juga. Cuma kalau di luar negeri itu kan edukasinya lebih mahal ya Pak. Karena kan kita harus pakai third party gitu. Jadi sebenarnya kita fokusnya 2 tahun ke depan mau fokus doubling down di Indonesia. Nah cuma dengan launching tempe kita memang targeting masuk ke negara-negara maju. Karena negara maju itu trennya sekarang mereka lebih banyak mengkonsumsi protein nabati. Dan tempe ini tuh kayak rising star-nya. Dia tuh dianggap kayak, dia bukan dianggap lah ya, memang dia dikenal sebagai superfood. I see. Di sini kan kita kayak tempe tuh makanan hari tanggal tua ya Pak. Di sana tuh dan superfood dimakan sama Hollywood actors dan actresses gitu. Jadi lagi naik daun banget sebenarnya tempe gitu. Nah itu kita merasa ini cara kita bisa mengenalkan makanan Indonesia yang keren banget dan dibikin dari kedelai lokal Indonesia. Wow. Gitu. Wow. Jadi salah satu yang cukup menarik ini guys, tempe ya. Tempe. Ini saya lihat sini ada tempenya ya. Kita lihat ya. Saya mau ngajak Pak Jimmy cobain tempenya mentah Pak. Ini maksudnya gimana? Ini organik tapi masih mentah. Gini, jadi tempe itu kan sebenarnya kedelainya udah matang ya Pak, udah kita masak. Udah. Tapi kita proses fermentasi. Jadi yang mentah itu adalah si live bakterianya nih yang putih-putih. Oke. Nah sebenarnya tempe itu kan superfood karena dia selain tinggi protein, dan kalau yang organik ini dia 20 per gram per 100 gram Pak, dia tinggi banget proteinnya. Terus dia punya probiotik kan. Probiotik itu datang dari si live bakteria, si jamur ini Kak, jamur putih yang sekarang masih mentah ini. Nah kita tuh selalu ngajak orang, kalau kamu bisa makan tempe organik yang higienis, sebaiknya jangan digoreng, makan mentah untuk mendapatkan manfaat maksimal. I see. Dan karena tempe organik itu nggak bau langu, dia wangi gitu Pak, itu bisa di enjoy actually. Jadi kalau saya punya komunitas lari Pak, namanya Vegan Runners. Kita tuh tiap hari makan tempe mentah, bagian dari kayak recovering gitu. Jadi kalau kita habis lari panjang, kita biasanya makan tempe mentah. Tuh. Wow. Jadi kalau kita bicara habis lari atau olahraga, tempe organik ini mentah, nggak perlu digoreng. Gak perlu digoreng gini. Kalau misalnya orang pingin mengukus atau dibumbu-bumbuin boleh Pak. Cuma untuk mendapatkan manfaat maksimal dan buat yang malas masak, saya dan teman-teman lari saya sih seringnya makan tempe mentah Pak. Wow. Dan manfaatnya memang sudah tested gitu ya. Jadi probiotiknya soalnya masih maksimal. Oke. Jadi kalau udah begini, ini berapa lama tahannya? Kalau di kulkas dia 12 hari. Kalau di freezer dia 6 bulan. Oke. Ini dari freezer nih Pak. Saya sengaja bawa dari freezer. Boleh coba nggak ini? Boleh silakan. Tapi aman ya? Aman, saya makan juga nih. Saya makan juga biar Bapak layak. Ini yang lainnya pada takut nih atau ngiri nih ya? Dicium dulu ya Pak. Oke. Kedelai organik tuh wanginya beda. Jadi kedelai lokal tuh lebih manis. Oke. Nggak ada bau langu. Yep. Ada rasanya oke tapi? Iya, netral gitu kan. Netral. Biasanya kan kalau tempe tuh ada bau langu yang bikin orang mungkin kalau mentah nggak enak gitu Pak. Kalau tempe organik ini aman dimakan nih. Tapi kalau saya biasanya makan sama sambal ya Pak. Mungkin bisa dicocol Pak sama sambal taichan. Ya ini, tapi bukannya lebih enak digoreng kayak udah. Ya memang semua yang digoreng enak sih Pak. Tapi kan kalau digoreng kan pasti kayak lemak jenuhnya lebih tinggi. Terus probiotiknya pasti berkurang. Nah kalau misalnya kebetulan di teman-teman komunitas saya tuh kita pecinta makan tempe mentah Pak. Oke. Sama pagi-pagi kalau buat sarapan bisa dicampur kurma. Yeah. Jadi kayak dimakan sama roti gitu Pak. Kayak maksudnya kayak pengganti roti, dimakan pakai kurma. Saya bahkan pakai peanut butter sama jam. Atau sama leci. Tapi ini enak banget nih. Pakai sayur enak kan Pak. Sambal kecap juga boleh nih Pak. Pakai sambal kecap juga enak. Amazing. Jadi tempe tuh ada grade 1, grade 2 Pak. Cara kita tahu tempe tuh kualitasnya gimana makan mentah. Kalau digoreng semuanya rasanya mungkin nyaru-nyaru ya. Cuma kalau mentah kita bisa tahu tempe yang masih bagus sama tempe yang actually udah bentar lagi basi. Secara hygiene semuanya oke. Kalau yang produksi kita hygienic. Kan kalau prosesnya tempe itu kan diinjak-injak,
Itu tempe tradisional konvensional Pak. Oke, Iya. sudah. Jadi kalau kita memang kita bikinnya di rumah produksi yang higienis, kita sertifikat HACCP dan bentar lagi kita sertifikat FSCC untuk bisa ekspor ke US. Jadi higieniknya bisa digaranti. Nah kalau misalnya tempe kita proses higienis itu sangat aman dimakan mentah dan bahkan membawa manfaat kesehatan ekstra Pak. Karena dia ada probiotik kan, banyak probiotik. Cuma kalau di pasar, Bapak harus tahu source dari mana sih. Kalau misalnya nggak yakin, mendingan dikukus atau dimasak dulu sih. So guys, kalau Anda mau hidup sehat ini udah langsung tempe organik, Bergreen dan juga Green Rebel itu. Thank you. Kak Helga, kalau kita ngelihat merintis bisnis startup seperti ini pasti ada up and down-nya. What make you keep going until now? Kayaknya karena saya sama Max itu punya strong why ya Pak. Kita tuh awalnya bikin bisnis ini tuh bukan kayak ingin mencari cuan sebesar-besarnya. Definitely bukan itu, karena kalau cari cuan saya bakal stay di Belanda Pak. Iya. Gajinya udah sangat enak waktu itu gitu. Cuma kita memang bener-bener pingin mempromosikan pola makan yang kita tahu dan sudah terbukti ya secara saintifik sangat sehat untuk konsumen, sangat sehat untuk manusia dan sangat baik untuk bumi gitu. Jadi kemarin kan baru ada riset tuh Pak, Lancet. Jadi dia basically salah satu profesornya dari Indonesia juga yang bikin risetnya, Planetary Health Diet. Gimana sih pola makan yang bisa menstop krisis iklim? Nah Planetary Health Diet itu tuh pola makannya setengah dari piringnya sayur dan buah, terus 70% dari sumber proteinnya datang dari nabati. I see. Dan itu tuh berlawanan dengan tren dunia di mana negara yang makin kaya lebih banyak makan daging dan meninggalkan protein nabati Pak. Jadi dia counterintuitif sebenarnya. Nah jadi tapi kalau misalnya semua orang lakuin itu, kita tuh bisa nge-stop krisis iklim. Kalau semua orang melakukan itu dari pola makan gitu. Jadi kayaknya saya sama Max tuh merasa walaupun ini fight yang berat ya Pak, jalannya terjal gitu ya. Cuma ini fight yang kita pingin contribute gitu. I see. Dengan cara mempopulerkan aneka protein nabati yang enak gitu. Iya. Wah, Kak Helga, thank you banget nih. The food definitely delicious. Saya pribadi akan mengubah pola makan nih dan untuk hidup sehat gitu ya. Yep. Tapi kalau Kak Helga ada pesan nggak untuk the next generation to Indonesia the next 10 years ini dengan pola makan sehat sekaligus menjaga lingkungan? Mungkin pesan saya kalau misalnya buat teman-teman, kita tuh bisa membuat perubahan dari apa yang kita makan. Jangan pernah remehkan itu gitu. Bahwa kalau kita semua memilih pola makan yang sehat dan ramah lingkungan, kita tuh bisa stop krisis iklim bersama. Dan kalau buat Indonesia, jawabannya sebenarnya balik lagi ke pola makanan yang moyang kita sih. Jadi kita actually dengan balik mengkonsumsi aneka makanan lokal, berbasis nabati, banyak kacang-kacangan. Itu adalah cara paling gampang kita untuk berkontribusi ke kesehatan bumi dan kesehatan kita juga. Karena pola makan ini tuh sudah di riset, dia bisa mencegah 41.000 kematian dini setiap harinya Pak. Yang terjadi biasanya karena pola makan dan gaya hidup yang kurang baik, terus bikin orang jadi sakit jantung, diabetes dan lain-lain di usia yang cukup muda. Gitu. Jadi itu mungkin ya kayak mulailah dengan perbanyak porsi protein nabati di piring kamu. Wow. Gitu. Oke guys, so make sure Anda bisa langsung order Bergreen dan juga Green Rebel. Saya udah nyoba, is one of the best vegan I ever eat gitu ya. Thank you. Jadi Kak Helga sukses sekali dan biarlah hari ini setiap kita bisa mengubah pola makan sehat dan kita bisa melestarikan lingkungan sekitar kita. Sukses nanti Kak Helga. Thank you banget. Terus. Mbak Jimmy ya, terima kasih. Thank you.